Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bayangkan, sebuah kota yang berdiri di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut, di mana udara begitu tipis hingga seperempat penduduknya menderita hipoksia. Atau sebuah monasteri kuno yang bertengger di atas batu curam, hanya bisa dicapai melalui tangga sempit yang dipahat berabad-abad lalu. Bahkan, ada rumah yang tetap berdiri kokoh di tengah jalan raya 4 jalur, menentang kekuatan besar demi mempertahankan hak miliknya. Dari pondok berburu di pulau terpencil yang dihantam angin kencang hingga stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi dengan kecepatan 28.000 km per jam, setiap lokasi ini adalah bukti dari keberanian manusia melawan batasan alam dan logika. Sejarah ini bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang tekad luar biasa untuk bertahan hidup dan menciptakan sesuatu yang monumental di lokasi-lokasi ekstrim. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 bangunan dan pemukiman luar biasa yang berhasil dibangun di lokasi-lokasi ekstrim. Bukti keajaiban arsitektur dan usaha manusia menaklukkan tantangan alam untuk menciptakan mahakarya di tempat-tempat yang paling mustahil. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Mont Saint-Michel, biara pasang surut yang menantang alam Normandia, Prancis. Mont Saint-Michel adalah sebuah kompleks biara kuno dari abad pertengahan yang sangat terkenal. Berdiri megah di atas pulau batu granit setinggi kira-kira 92 meter, pulau berbatu ini terletak di tengah Teluk Normandia, sebuah wilayah perairan yang jaraknya hanya 1 km saja dari daratan utama Prancis. Uniknya, pulau ini hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melalui daratan sempit yang muncul saat air laut sedang surut. Peristiwa pasang surut di area ini merupakan salah satu yang paling ekstrim di Eropa. Perbedaan ketinggian air antara saat pasang penuh dan surut total bisa mencapai 14 meter. Air pasang datang dengan sangat cepat, terkadang kecepatannya melebihi 1 meter per detik, sehingga menciptakan kondisi berbahaya bagi siapa saja yang mencoba mendekati pulau di waktu yang salah. Pembangunan biara di tempat ini yang merupakan rumah bagi biarawan Ordo Benediktin dimulai pada tahun 708 Masehi. Menurut cerita turun-temurun, seorang pemimpin gereja bernama Uskup Aubert mendapat penglihatan dari malaikat agung Mikael yang memerintahkan untuk mendirikan sebuah gereja di puncak pulau tersebut. Selama berabad-abad, bangunan di pulau ini terus berkembang menjadi sebuah kompleks arsitektur yang indah, memadukan gaya bangunan kuno Eropa yang dikenal sebagai Gotik dan Romanesque. Biara utamanya terletak di puncak tertinggi pulau, sementara sebuah perkampungan kecil tumbuh di lereng di bawahnya. Proses pembangunannya diyakini penuh tantangan karena lokasinya yang terpencil dan sering diterpa badai laut, sehingga memerlukan teknik bangunan khusus seperti pembuatan fondasi atau dasar bangunan yang sangat dalam menembus lapisan batu granit yang keras, serta pembangunan dinding penahanan kokoh yang dirancang khusus untuk menahan gempuran ombak laut. Pasang surut yang ekstrim tidak hanya membuat pulau ini terisolasi secara berkala, tetapi juga secara dramatis mengubah pemandangan atau landscape di sekitarnya. Dalam beberapa jam saja, dataran berlumpur yang luas bisa berubah menjadi lautan. Nile Houses, simbol perlawanan di tengah urbanisasi masif Tiongkok. Di Tiongkok, terdapat fenomena bangunan yang menarik perhatian yang dikenal sebagai rumah paku, atau dalam bahasa Inggris disebut Nile Houses. Sebutan ini ditujukan untuk bangunan yang pemiliknya bersikeras menolak untuk pindah, sehingga rumah tersebut tetap berdiri sendirian di tengah lahan yang sudah dikosongkan untuk proyek pembangunan skala besar. Proyek ini bisa berupa jalan tol baru, pusat perbelanjaan modern, atau kawasan industri. Penyebab utama munculnya rumah paku ini biasanya adalah ketidaksepakatan antara pemilik rumah dan pihak pengembang atau pemerintah mengenai nilai kompensasi relokasi yang ditawarkan sebagai pengganti agar mereka bersedia meninggalkan rumahnya.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan luas adalah kasus Huang Ping, seorang pria lanjut usia di Jinxi, Tiongkok. Ia menjadi ikon fenomena rumah paku ketika rumah bertingkatnya berdiri sendirian di tengah proyek pembangunan jalan tol besar. Ia menolak tawaran kompensasi relokasi dari pemerintah yang dilaporkan setara sekitar 3,6 miliar rupiah. Karena menganggapnya terlalu rendah dan bersikeras meminta ganti rugi yang jauh lebih tinggi. Karena negosiasi menemui jalan buntu, pihak berwenang memutuskan untuk membangun jalan tol di sekeliling rumahnya, mengakibatkan bangunan tersebut terkapung oleh aktivitas konstruksi yang intens dengan segala kebisingan, debu, dan getarannya. Pada akhirnya, rumah Huang Ping benar-benar terjepit di antara jalur-jalur jalan tol yang sudah jadi dan ramai, menciptakan pemandangan mencolok yang menjadi viral secara global sebagai simbol perlawanan individu terhadap pembangunan masif. Menjalani hidup di dalam rumah paku membawa tantangan yang sangat berat bagi penghuninya. Mereka kerap kali harus menghadapi pemutusan layanan kebutuhan dasar sehari-hari seperti pasokan air bersih, aliran listrik, dan akses terhadap sistem sanitasi atau pembuangan limbah yang memadai. Para pemilik rumah ini terpaksa hidup dalam kondisi terasing, baik secara fisik karena dikelilingi lahan kosong atau area konstruksi aktif, maupun secara sosial karena terpisah dari lingkungan komunitasnya. Para pemilik rumah paku ini juga seringkali harus berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan yang dilancarkan oleh pihak pengembang. Bentuk tekanan ini bisa bermacam-macam, mulai dari memblokir jalan masuk ke rumah mereka, hingga menggunakan jalur hukum dengan tujuan untuk memaksa mereka agar segera pindah. Benteng Maunsell, struktur pertahanan di tengah Laut Inggris. Benteng Maunsell adalah serangkaian struktur pertahanan yang dibangun di muara Sungai Thames dan Sungai Mersey. Struktur pertahanan unik ini didirikan selama masa genting Perang Dunia II, tepatnya antara tahun 1942 dan 1943 di perairan terbuka yang menantang di muara Sungai Thames dan Sungai Mersey, Inggris. Dirancang oleh Insinyur Guy Maunsell, tujuan utama benteng-benteng ini adalah sebagai garda terdepan untuk melindungi Inggris dari serangan udara dan laut pasukan Jerman. Yang membuat pembangunan ini luar biasa adalah penempatannya. Menara-menara beton dan baja ini didirikan di atas platform-platform raksasa yang ditanamkan dengan kokoh ke dasar laut. Sebuah pencapaian teknis yang signifikan mengingat kondisi laut terbuka yang ganas dan keterbatasan teknologi pada masa itu. Ada dua jenis utama yang dibangun, yakni benteng angkatan laut untuk menghadapi pesawat dan kapal, serta benteng angkatan darat yang dikhususkan sebagai pos pertahanan anti serangan udara. Keberhasilan benteng Maunsell dapat menjalankan fungsinya selama perang, membuktikan nilai strategis dari pendirian struktur di lokasi yang sulit diakses ini. Namun, setelah ancaman perang berakhir, tantangan untuk merawat dan mempertahankan bangunan kompleks di tengah lingkungan laut yang korosif dan terpencil menjadi terlalu besar. Akibatnya, pada akhir dekade 1950-an, benteng-benteng ini secara resmi dinonaktifkan dan dibiarkan begitu saja. Perlahan-lahan menyerah pada kekuatan alam di lokasi mustahil tempat mereka berdiri. Saat ini hanya dua kelompok benteng, yaitu Red Sands dan Shivering Sands yang masih tegak berdiri. Keberadaan sisa-sisa benteng ini kini tidak hanya berfungsi sebagai monumen bersejarah Perang Dunia II, tetapi juga sebagai kesimpulan visual yang kuat, mengungkap kemampuan luar biasa manusia untuk merancang dan membangun infrastruktur penting di tempat-tempat yang paling tidak ramah dan sulit dibayangkan di planet ini. Monasteri Tatev, pusat spiritual dan intelektual di tebing Armenia. Di Armenia bagian tenggara, terdapat kompleks bangunan yang bernama Monasteri Tatev. Monasteri adalah sebuah kompleks bangunan di mana komunitas biarawan tinggal bersama untuk fokus pada kehidupan spiritual, doa, belajar, dan bekerja. Sedangkan Tatev adalah legenda yang mengisahkan seseorang pembangun yang terjatuh dari ketinggian saat sedang bekerja di monasteri ini. Saat terjatuh, ia berdoa agar diberikan sayap agar dapat menyelamatkan diri. Dalam bahasa Armenia kuno, permintaan berikanlah sayap diucapkan dengan Tatev.
Akhirnya, doa sang pembangun tersebut dikabulkan. Ia secara ajaib selamat dari kejatuhan itu berkat pertolongan ilahi yang diterimanya sehingga ia tidak tewas. Monasteri Tatov ini berdiri kokoh di atas tebing curam dengan ketinggian lebih dari 300 meter di atas ngarai dalam sungai Vorotan. Strukturnya tampak menyatu dengan dinding batu yang hampir vertikal, seolah menantang kondisi alam yang sulit. Menjadikannya contoh awal sebuah bangunan yang didirikan di lokasi yang tampak mustahil. Dibangun pada abad ke-9, kompleks keagamaan ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan rohani, tetapi juga memanfaatkan lokasinya sebagai benteng pertahanan alami. Keterpencilannya di dataran tinggi membuat tempat ini sangat sulit dijangkau, yang justru menjadi keuntungan strategis untuk berlindung dari ancaman luar. Selama abad ke-14 dan ke-15, Monasteri Tatov berkembang menjadi pusat intelektual dan kebudayaan yang sangat penting di Armenia. Di dalam kompleks ini terdapat sebuah universitas, perpustakaan, serta skriptorium, yaitu ruangan khusus tempat-tempat naskah-naskah kuno yang disalin dan disimpan oleh para biarawan. Para biarawan dan cendekiawan ini bekerja di tengah kondisi geografis yang ekstrim, mengembangkan ilmu filsafat, teologi, dan ilmu alam. Keberadaan pusat kegiatan maju di ketinggian yang sulit diakses ini mengungkapkan ketangguhan dan kecerdasan luar biasa manusia dalam beradaptasi serta berkembang di lingkungan yang sangat menantang. Salah satu aspek modern yang menyoroti tantangan lokasi ini adalah sistem transportasinya, yaitu Wings of Tatov, sebuah jalur kereta gantung sepanjang 5,7 km yang dibangun pada 2010 untuk menghubungkannya dengan dunia luar. Meskipun merupakan tambahan baru, keberadaan kereta gantung ini secara jelas mengungkap betapa sulitnya perjalanan menuju monasteri selama berabad-abad sebelumnya. Ini semakin menegaskan bahwa Tatov adalah sebuah pencapaian arsitektur dan ketahanan manusia yang dibangun dan dipertahankan di lokasi yang benar-benar ekstrim dan tampak mustahil. Platform Buzzard, teknologi canggih di ladang minyak Laut Utara. Platform Buzzard adalah sebuah anjungan atau bangunan besar yang didirikan di tengah Laut Utara, sebuah wilayah laut yang luas di Eropa. Lokasinya cukup jauh dari daratan, sekitar 100 km ke arah timur laut dari kota Aberdeen di Skotlandia. Penempatan di titik ini sangat penting atau strategis karena memberikan akses langsung untuk mengambil cadangan minyak bumi yang melimpah di bawah dasar laut wilayah tersebut. Meskipun letaknya terpencil dan sering menghadapi cuaca buruk seperti badai besar, anjungan ini merupakan salah satu penghasil minyak terbesar atau ladang minyak utama bagi Inggris. Lingkungan tempat platform Buzzard berdiri cukup menantang. Kedalaman laut di area ini mencapai sekitar 96 meter, yang berarti diperlukan teknologi khusus dan bangunan penunjang atau infrastruktur yang sangat kuat dan canggih untuk bisa beroperasi. Selain kedalaman, lokasi di tengah laut lepas membuatnya harus siap menghadapi kondisi alam yang ekstrim, termasuk terpaan badai dan gelombang laut yang sangat besar. Tantangan ini mengungkap betapa pentingnya perencanaan dan teknologi canggih dalam industri minyak lepas pantai. Menjawab tantangan tersebut, platform Buzzard dirancang dengan sangat kuat agar mampu bertahan dari tekanan lingkungan yang hebat. Contohnya, mampu menahan hantaman ombak setinggi lebih dari 9 meter. Kemampuan luar biasa ini memungkinkannya untuk terus beroperasi secara efektif dan aman, bahkan saat kondisi cuaca sedang sangat buruk. Rancangan bangunannya atau desain struktural yang kokoh didukung oleh sistem perlindungan modern untuk menjamin keselamatan para pekerja dengan kelancaran operasi. Tidak hanya kuat, platform ini juga dilengkapi teknologi mutakhir untuk memaksimalkan pengambilan minyak atau optimalisasi produksi. Sekaligus dirancang untuk sebisa mungkin mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan laut di sekitarnya. La Rinconada, pemukiman tertinggi dengan tantangan ekstrim. La Rinconada memegang rekor sebagai tempat tinggal permanen tertinggi di dunia. Terletak di ketinggian yang luar biasa sekitar 5.100 meter di atas permukaan laut, di tengah dinginnya pegunungan Andes di Peru. Secara administratif, kota ini masuk ke dalam wilayah distrik Ananea di Provinsi San Antonio de Putina. Kondisi geografisnya yang ekstrim membuat La Rinconada menjadi pertanyaan besar dalam konteks permukiman manusia.
Suhu udaranya sangat dingin, seringkali turun hingga di bawah titik beku yaitu 0 derajat Celcius, dan udara di ketinggian ini sangat tipis yang berarti kondisi oksigennya jauh lebih sedikit dibandingkan daerah dataran rendah. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan, di mana diperkirakan sekitar 1/4 penduduknya mengalami hipoksia, sebuah gangguan kesehatan akibat tubuh yang kekurangan pasokan oksigen. Popularitas dan pertumbuhan pesat kota ini sangat terkait dengan keberadaan emas. Rinconada dikenal luas sebagai pusat kegiatan penambangan emas. Periode antara tahun 2001 hingga 2009 menjadi saksi lonjakan penduduk yang drastis, di mana jumlah warganya meningkat lebih dari 235% hingga mencapai sekitar 30.000 jiwa. Fenomena ini mengungkap daya tarik emas yang begitu kuat, terutama saat harga emas di pasar dunia melonjak tinggi, menarik ribuan orang untuk datang mengadu nasib di tengah kondisi alam yang keras. Namun, di balik daya pikat emasnya, kehidupan sehari-hari di Rinconada penuh dengan kesulitan dan bahaya. Kondisi kebersihan lingkungan di kota ini sangat memprihatinkan. Tidak ada jaringan pipa air yang mengalir ke rumah-rumah penduduk dan tidak ada sistem pengelolaan limbah yang layak. Akibatnya, sampah dan kotoran seringkali dibiarkan menumpuk begitu saja di jalanan. Praktik pembangunan emas juga meninggalkan limbah kimia berbahaya yang bernama merkuri, yang menyebabkan terjadinya kontaminasi serius pada udara, sumber air, bahkan salju yang tentunya membawa dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan para penduduk yang tinggal di sana. Skellig Michael, monasteri terpencil di tengah lautan Irlandia. Skellig Michael, yang juga dikenal sebagai Great Skellig, adalah sebuah pulau yang letaknya jauh terpencil di wilayah County Kerry, Irlandia. Pulau ini sangat terkenal karena adanya sebuah biara kuno peninggalan komunitas Kristen Gaelic Irlandia yang diperkirakan dibangun antara abad ke-6 hingga ke-8 Masehi. Bangunan biara ini berdiri secara dramatis di atas tebing batu yang sangat curam, nyaris tegak lurus. Pulau Skellig Michael sendiri memiliki bentuk geologi yang khas dengan puncak tertingginya menjulang sekitar 218 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada kira-kira 11,6 km di sebelah barat daratan utama yang disebut Semenanjung Iveragh. Dan secara geologis merupakan bagian dari rangkaian batuan yang sama dengan pegunungan McGillicuddy Ridge di daratan Irlandia. Biara ini dulunya menjadi tempat bagi kehidupan rohani Kristen yang sangat ekstrim, di mana para biarawan sengaja mencari keterasingan total untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mereka percaya lokasi terpencil seperti ini dapat memperkuat hubungan spiritual kepada Tuhannya. Para biarawan harus berjuang hidup menghadapi kondisi alam yang keras, termasuk terpaan angin badai kencang dan hantaman gelombang laut yang dahsyat. Akses untuk mencapai lokasi biara di puncak pulau pun sangat sulit. Satu-satunya jalan adalah melalui tangga-tangga batu sempit yang dipahat langsung pada tebing berabad-abad silam, menanjak dari dekat permukaan laut hingga ke area biara. Meskipun kondisinya berat dan berbahaya, tempat ini tetap menjadi tujuan perjalanan rohani atau ziarah selama ratusan tahun, bahkan setelah tidak lagi ditinggali secara permanen oleh biarawan. Struktur bangunan biaranya termasuk pondok-pondok batu unik berbentuk seperti sarang lebah, secara menakjubkan masih kokoh berdiri hingga saat ini. Keberadaan bangunan ini mengungkap betapa luar biasanya ketahanan fisik dan kekuatan iman para biarawan yang mendirikannya di masa lalu. Biara Skellig Michael ini sangat dihargai karena kondisi keasliannya yang luar biasa dan tingkat kelestariannya yang sangat baik. Hampir tidak berubah selama berabad-abad. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi serta keadaannya yang terjaga, tempat ini mendapatkan pengakuan internasional sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1996. Villa Gantung Beijing, fenomena konstruksi ilegal di atas gedung tinggi. Di kota Beijing, ibu kota Tiongkok, sebuah rumah mewah pribadi menjadi buah bibir karena dibangun di tempat yang sangat tidak terduga, persis di atas sebuah gedung apartemen setinggi 26 lantai. Pembangunnya adalah seorang profesor yang tampaknya menginginkan sebuah hunian unik di tengah padatnya kota.
Keberadaan bangunan tambahan di puncak gedung pencakar langit ini tentu saja langsung menarik perhatian banyak orang karena keanehan dan keberanian konsepnya. Luas rumah mewah pribadi ini diperkirakan mencapai 800 meter persegi, sebuah ukuran yang cukup fantastis untuk struktur tambahan di ketinggian seperti itu. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah desainnya yang menyerupai landscape atau pemandangan alam pegunungan. Untuk menciptakan suasana alami ini, villa tersebut dilengkapi dengan bebatuan besar yang merupakan batu buatan atau artifisial, serta ditanami berbagai jenis pohon dan tumbuhan sungguhan. Ini menciptakan sebuah oasis pribadi yang hijau dan tersembunyi tinggi di atas keramaian kota, seolah puncak gunung pribadi di tengah hutan beton. Namun, di balik keunikannya, proyek ambisius ini menyisakan masalah serius karena statusnya yang ilegal atau tidak memiliki izin resmi. Membangun struktur sebesar dan sekompleks itu di atap gedung menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan struktur bangunan apartemen di bawahnya, serta keselamatan penghuninya. Pembangunan di perkotaan padat seperti Beijing diatur oleh regulasi atau peraturan yang ketat, dan penambahan bangunan tanpa izin jelas melanggarnya. Kasus ini akhirnya mendapat sorotan luas dan saat ini memicu perdebatan dan tindakan dari pihak berwenang. Kuil Kailasa, keajaiban arsitektur monolitik dari India kuno. Kuil Kailasa adalah sebuah bangunan suci yang sangat mengagumkan. Berada di dalam area bersejarah Gua Ellora di negara bagian Maharashtra, India. Kuil ini diakui sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam dunia arsitektur monolitik, sebuah istilah yang berarti bangunan tersebut dipahat seluruhnya dari satu blok batu tunggal yang sangat besar. Pembangunannya terjadi pada abad ke-8 Masehi atas perintah Raja Krishna I, seorang pemimpin dari dinasti Rashtrakuta yang berkuasa di wilayah tersebut. Batu raksasa yang menjadi bahan dasar kuil ini diperkirakan memiliki berat luar biasa mencapai sekitar 200.000 ton, setara dengan berat puluhan ribu mobil. Proses pembuatan kuil Kailasa ini sungguh luar biasa dan memerlukan keahlian tingkat tinggi. Diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari 3 dekade. Berbeda dari cara membangun pada umumnya yang menyusun batu bata atau balok batu, kuil ini diciptakan dengan cara memahat dari atas ke bawah sebuah bukit batu alami. Para pengrajin atau seniman pahat batu yang sangat ahli di zaman itu memulai pekerjaan dengan membuang bagian batu yang tidak diinginkan dari puncak bukit. Secara bertahap, dengan ketelitian yang luar biasa, mereka terus memahat ke bawah sehingga mengungkap bentuk kuil yang sangat megah, penuh dengan ukiran rumit dan detail yang menakjubkan. Teknik pembuatan kuil dari satu batu utuh ini menuntut perencanaan yang sangat cermat dan pelaksanaan yang presisi, karena setiap pahatan bersifat permanen dan kesalahan tidak dapat diperbaiki. Hasilnya adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya kokoh tetapi juga indah. Salah satu bukti kecanggihan desainnya adalah adanya 4 pintu masuk utama kuil yang masing-masing secara akurat menghadap ke 4 penjuru mata angin utama, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Hal ini mengungkap adanya pertimbangan matang terhadap aspek geografis atau posisi bumi dan kemungkinan besar juga aspek spiritual atau makna keagamaan dalam perancangannya, yang menunjukkan betapa hebatnya pengetahuan dan dedikasi para pembuat kuil ini. Pulau Etliae, isolasi ekstrim dan adaptasi manusia di Islandia. Pulau Etliae adalah sebuah daratan kecil berbatu yang terpencil di perairan lepas pantai selatan Islandia, berjarak sekitar 11 km dari pulau utama negara itu. Terbentuk dari aktivitas gunung berapi purba, permukaan pulau ini didominasi oleh tebing-tebing curam dan lereng berbatu yang ditutupi oleh vegetasi tundra, yaitu jenis tumbuhan rendah seperti lumut dan rumput yang biasa ditemukan di wilayah dingin dekat kutub. Karena lokasinya yang terisolasi dan kondisi alamnya yang kasar, akses ke pulau ini sangatlah sulit. Hanya bisa dicapai menggunakan perahu kecil saat laut tenang atau dengan helikopter. Meskipun lingkungannya tampak begitu menantang dan tidak cocok untuk dihuni, secara mengejutkan di tengah pulau ini berdiri sebuah bangunan tunggal. Sebuah pondok berburu sederhana dan dibangun pada tahun 1953 oleh kelompok pemburu lokal untuk kegiatan berburu burung laut, terutama pavin.
Pondok berburu yang ada di El Gliaye ini merupakan satu-satunya struktur di pulau tersebut. Dibangun menggunakan material yang harus diangkut secara manual ke lokasi yang sulit ini karena tidak tersedianya fasilitas pelabuhan atau landasan terbang. Bangunan pondok ini dirancang agar mampu bertahan menghadapi kondisi cuaca ekstrim pulau, termasuk terpaan angin kencang yang kecepatannya seringkali melebihi 100 km per jam. Serta suhu udara yang bisa turun hingga drastis di bawah titik beku selama musim dingin. Tidak ada pasokan listrik maupun sistem air mengalir di pondok ini, sehingga siapapun yang menggunakannya sangat bergantung pada persediaan yang dibawa dari daratan. Keberadaan pondok sederhana di tempat yang begitu terpencil dan keras ini mengungkap daya tahan dan kemampuan adaptasi manusia untuk mendirikan sebuah tempat berlindung di lokasi yang tampak mustahil. Réseau Montréal, kota bawah tanah ekstrim di Kanada. Di bawah pusat kota Montreal yang sibuk di Kanada, tersembunyi sebuah jaringan terowongan bawah tanah raksasa yang dikenal sebagai Réseau, salah satu sistem serupa yang terbesar di dunia. Dengan panjang total lebih dari 32 km, Réseau berfungsi sebagai penghubung vital antara berbagai tempat penting, termasuk lebih dari 1.700 toko, 200 tempat makan, 40 gedung perkantoran, 10 stasiun kereta bawah tanah atau metro, serta beberapa area kampus, universitas, dan pusat hiburan. Pembangunan jaringan luar biasa ini dimulai pada tahun 1962, digagas sebagai solusi untuk menghadapi iklim musim dingin yang sangat ekstrim di wilayah Quebec. Tujuannya adalah agar warga dapat terus bergerak dan beraktivitas dengan nyaman tanpa terhalang oleh salju tebal atau suhu dingin di permukaan. Bagian dalam Réseau sendiri dirancang dengan lorong-lorong yang lega, beberapa di antaranya bahkan terang oleh cahaya alami dari atap kaca, serta dilengkapi sistem sirkulasi udara modern untuk menjaga kenyamanan semua orang yang menggunakannya. Dalam proses pembangunan Réseau, para insinyur harus menggali dan membangun terowongan di bawah kota yang sedang aktif sambil memastikan tidak mengganggu jaringan utilitas penting yang sudah ada di bawahnya, seperti beragam pipa air, kabel listrik, dan saluran komunikasi. Selain itu, mereka harus berhadapan dengan kondisi air tanah yang level ketinggiannya sering tidak menentu. Demikian juga pilar-pilar penyangga struktur juga harus dirancang dengan perhitungan yang sangat cermat agar kuat menahan bobot bangunan-bangunan besar yang berdiri di atasnya. Pembangunan jaringan bawah tanah ini bahkan belum berhenti sampai sekarang. Hingga tahun 2025, proyek perluasan dan konektivitasnya masih terus berjalan, terutama melalui proyek-proyek terkait seperti Réseau Express Metropolitain atau sistem kereta ringan otomatis yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2027. Dengan demikian, jika dihitung dari permulaan konstruksi pada tahun 1962 hingga perkembangan terkini, pembangunan sistem bawah tanah yang kompleks ini telah melewati lebih dari 6 dekade. Tepatnya 63 tahun dan terus menunjukkan proses adaptasi pembangunan yang berkelanjutan. Pondok Llangagarb, perlindungan di medan ekstrim dataran tinggi Skotlandia. Pondok Llangagarb, sebuah bangunan kecil dan sederhana terdapat di wilayah terpencil dataran tinggi Skotlandia, yaitu daerah pegunungan luas di bagian utara Britania Raya. Lokasinya berada tepat di dekat sungai Kaupal yang alirannya cukup deras melintasi lembah berdinding curam. Berdiri di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, pondok ini dikelilingi oleh pemandangan puncak-puncak gunung yang tampak bergerigi dan megah seperti Bau Caillie Etive Moor dan Stop Dark. Medan atau area di sekelilingnya tersusun dari batuan vulkanik purba yang telah terkikis dan dibentuk oleh gletser, yaitu lapisan es tebal yang bergerak lambat selama ribuan tahun, menciptakan sebuah landscape atau pemandangan alam yang tampak kasar dan menantang. Kondisi cuaca di lokasi ini sangat tidak menentu. Angin kencang bisa menembus hingga kecepatan 100 km per jam, dan hujan salju dapat turun tiba-tiba, bahkan terkadang di musim panas. Bangunan pondok Llangagarb ini sesungguhnya dibangun pada abad ke-19, awalnya ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi para petani serta pengembala yang bekerja mengurus ternak di daerah yang sangat jauh dari pemukiman tersebut. Desain bangunannya sangat mendasar, berupa dinding batu yang tebal dan atap yang cenderung rendah. Sebuah rancangan yang sengaja dibuat untuk bertahan dari terpaan angin kencang.
Penggunaan material bangunan yang berasal dari batu-batu lokal di sekitar pondok mengungkap bagaimana para pembangunnya beradaptasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan yang keras ini. Seiring dengan berkurangnya kegiatan pertanian dan peternakan di dataran tinggi Skotlandia, fungsi pondok ini pun perlahan berubah. Sekarang, Pondok Langebarg lebih dikenal sebagai tempat perlindungan darurat yang sangat penting bagi para pendaki gunung yang mungkin menghadapi cuaca buruk saat berada di jalur pendakian sekitar Glencoe atau Blackmount. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, struktur revolusioner di orbit bumi. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau yang biasa disebut ISS merupakan bukti mengagumkan dari kemampuan manusia dalam membangun struktur di lokasi yang bisa dibilang hampir mustahil, yaitu luar angkasa. ISS mengelilingi bumi pada ketinggian sekitar 402 km di area yang disebut orbit rendah bumi. Bergerak dengan kecepatan luar biasa mencapai 28.000 km per jam. Lingkungan ini sangatlah ekstrim dan penuh tantangan, mulai dari ancaman tabrakan dengan puing-puing luar angkasa, yaitu sampah buatan manusia yang melayang di orbit, hingga paparan suhu yang berubah drastis antara sangat dingin di minus 173 derajat Celcius dan sangat panas di 121 derajat Celcius. Walaupun demikian, ISS telah berhasil menjadi rumah dan tempat kerja bagi lebih dari 250 antariksawan atau astronot dari berbagai penjuru dunia sejak mulai dihuni pada tahun 2000. ISS adalah sebuah proyek raksasa hasil kerjasama internasional antara 5 lembaga antariksa utama, yaitu NASA dari Amerika Serikat, Roskosmos dari Rusia, JAXA dari Jepang, CSA dari Kanada, dan ESA yang merupakan gabungan lembaga antariksa negara-negara Eropa. Stasiun ini memiliki ukuran yang sangat besar dengan panjang mencapai sekitar 109 meter dan berat sekitar 419.725 kg. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, ISS dilengkapi dengan panel surya yaitu susunan lempengan besar yang menangkap energi matahari dengan total luas mencapai 1 hektar. Fasilitas pendukung kehidupan di dalamnya juga cukup memadai, termasuk 7 area tidur, 2 kamar mandi, pusat kebugaran untuk menjaga kondisi fisik, serta sebuah kubah observasi yang menyajikan pemandangan bumi dari luar angkasa 360 derajat bagi para kru. Kehidupan sehari-hari di ISS berjalan secara terstruktur, diisi dengan rutinan yang mencakup latihan fisik, pekerjaan ilmiah, dan waktu istirahat. Latihan fisik merupakan kewajiban bagi para astronot untuk menjaga kesehatan tulang dan otot mereka. Karena kondisi mikrogravitasi, yaitu keadaan dengan gaya tarik bumi yang sangat minim di luar angkasa, dapat menyebabkan penyusutan massa otot dan tulang. Kota Carcassonne, benteng abad pertengahan di puncak bukit Prancis Selatan. Kota Carcassonne merupakan kota benteng dari zaman abad pertengahan yang berdiri dengan sangat megah di Prancis Selatan. Terletak di puncak sebuah bukit tinggi di tepi sungai Aude, struktur pertengahan kota ini secara cerdik memanfaatkan keunggulan lokasinya. Lereng bukit yang curam dan aliran sungai menjadi bagian dari sistem perlindungan alaminya. Kota ini dikelilingi oleh 2 lapis tembok pertahanan tebal yang tingginya bisa mencapai 14 meter dengan panjang total lebih dari 3 km, serta diperkuat oleh 52 menara pengawas. Menara-menara tinggi ini berfungsi sebagai tempat untuk mengamati kedatangan musuh dari jauh dan sekaligus sebagai benteng pertahanan tambahan yang kokoh. Meskipun bukti-bukti pembangunan lokasi ini dapat ditelusuri hingga abad pertama sebelum Masehi, sebagian besar struktur benteng utama yang masih bisa kita saksikan hari ini dibangun pada abad ke-13. Pada periode krusial tersebut, benteng ini mengalami perluasan dan penguatan besar-besaran. Pertama di bawah kekuasaan keluarga Trencavel dan kemudian diambil alih serta diperkuat lebih lanjut oleh kerajaan Prancis. Salah satu hal yang patut dikagumi dari pembangunannya adalah bagaimana material bangunan yang sangat berat seperti batu pasir dan granit dalam jumlah besar bisa diangkut ke puncak bukit yang terjal tanpa menggunakan teknologi atau mesin angkut modern. Sistem pertahanannya yang berlapis juga mengungkap keajaiban bangunan ini, seperti keberadaan parit serta jembatan angkat yang bisa ditarik ke atas untuk menutup total akses masuk.
Jalan-jalan di dalam area benteng juga sengaja dibuat sempit dan berliku-liku menyerupai labirin. Tujuannya untuk mempersulit dan memperlambat gerak maju pasukan penyerang yang mungkin berhasil menerobos gerbang atau tembok luar. Selain itu, ketinggian Bukit Karason yang mencapai 150 meter di atas permukaan sungai tentu menjadikan pengiriman pasukan air bersih dan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya sebagai tantangan logistik yang sangat besar. Namun, sistem saluran air bawah tanah dan juga waduk yang dirancang dengan sangat baik mampu mengatasi kesulitan geografis di tempat yang sulit namun strategis. Coober Pedy, permukaan bawah tanah di gurun Australia yang ekstrim. Coober Pedy adalah sebuah kawasan pemukiman yang sangat tidak biasa. Terletak di daerah Australia Selatan yang sangat kering atau gersang, jaraknya sekitar 846 km ke arah utara dari kota Adelaide. Keunikan kota ini terletak pada lokasinya yang berada tepat di atas simpanan atau cadangan batu permata opal terbesar di dunia yang pertama kali ditemukan pada tahun 1915. Kondisi alam atau geografis di sini sangatlah ekstrim. Suhu udara di siang hari seringkali melonjak hingga lebih dari 40 derajat Celcius, sementara hujan sangat jarang turun, dengan curah hujan tahunan kurang dari 150 mm. Keadaan alam yang keras ini mendorong penduduknya mencari cara hidup yang unik. Untuk bertahan dari panas yang menyengat, penduduk Coober Pedy mengembangkan gaya arsitektur yang luar biasa, yaitu dengan membuat rumah dan berbagai fasilitas lainnya di bawah permukaan tanah. Tempat tinggal bawah tanah ini dikenal dengan sebutan dogouts. Keajaiban dogouts ini adalah kemampuannya menjaga suhu di dalamnya tetap stabil di kisaran 23 derajat Celcius sepanjang tahun, menciptakan lingkungan yang sangat nyaman untuk ditinggali meskipun berada di wilayah yang sebenarnya sangat tidak ramah bagi kehidupan manusia. Pembuatan dogouts ini dimungkinkan oleh jenis tanah dan bebatuan setempat, yaitu batuan pasir atau sandstone, yang cukup mudah digali namun tetap kokoh secara struktur. Kehidupan di Coober Pedy sebagian besar berlangsung di bawah tanah. Kedalaman dogouts ini bervariasi, ada yang hanya beberapa meter di bawah permukaan, namun ada pula yang mencapai lebih dari 10 meter. Jaringan terowongan bawah tanah ini tidak hanya berisi rumah tinggal, tetapi juga menghubungkan berbagai tempat umum atau fasilitas umum seperti perpustakaan, ruang pameran seni, atau galeri seni, hingga pusat kegiatan masyarakat. Bahkan terdapat gereja-gereja yang dibangun di bawah tanah seperti Gereja Groto Katolik atau Gereja Ortodoks Santo Elijah, yang menjadi bukti luar biasa adaptasi manusia. Keberadaan fasilitas lengkap di bawah tanah ini mengungkap betapa menyeluruhnya cara hidup unik penduduk Coober Pedy yang juga mengandalkan sistem ventilasi modern untuk memastikan udara segar tetap mengalir di dalam ruang-ruang bawah tanah mereka.